Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang kembali pagi ini bisa menyapa saudara semua. Saudaraku, hari ini kita ingin sejenak merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Saya tidak membaca teks itu, tapi saya akan menjelaskan bahwa teks itu berbicara tentang pertemuan indah antara Musa dengan bapak mertua, istri, dan kedua anaknya. Makanya renungan pagi ini saya beri judul Indahnya Kebersamaan dalam Keluarga. Saudara sekalian, dalam cerita itu, setelah Musa menerima panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, rupanya Musa demi tugas dan panggilan itu, dia menitipkan istri dan kedua anaknya kepada keluarga mertua. Bagi Musa, tugas bagi pekerjaan Tuhan adalah segalanya. Karena itu pengorbanan yang tertinggi pun dia relakan. Kemudian dalam kisah itu setelah Musa beberapa lama di Mesir dan kemudian akhirnya bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan, sampailah Musa di dekat Gunung Horeb. Dan di sanalah papa mertua menemui Musa. Papa mertua itu datang bersama istri Musa yang bernama Zipora dan kedua anaknya. Dalam pertemuan itu, Musa kemudian menceritakan semua kisah perjalanan bersama umat Israel. Kesusahan, kesulitan yang dialami. Tapi juga hal-hal yang layak dipuji, disyukuri bahwa perjalanan yang indah itu dialami. Bagaimana Tuhan menuntun dengan tangan yang perkasa keluar dari Mesir, bebas dari tangan Firaun. Mungkin pasti juga dia menceritakan bagaimana bangsa Israel melewati Laut Merah, Laut Tiberau yang menjadi kering. Dan mereka menyeberang dengan selamat. Mendengar itu, saudara sekalian, papa mertua yang tentu saja menikmati suasana yang sangat haru dan menyenangkan. Saya membayangkan juga betapa beratnya perjalanan Musa pada waktu itu terpisah dari anak dan istri, tanpa alat komunikasi, tanpa surat kabar, tanpa apapun. Apalagi bicara mengenai telepon seluler atau Android. Bagi Musa, perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang sungguh-sungguh lepas 100% dari pengertian dan kabar tentang keluarga. Tapi yang menarik untuk direnungkan pagi ini adalah pada waktu papa mertua mendengar perjalanan yang indah itu, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur. Itu yang dilakukan oleh bapak mertua, mengucap syukur atas perjalanan itu. Mengucap syukur menjadi suasana yang sangat indah dalam pertemuan itu. Kemudian dalam pertemuan yang sangat indah itu tentu saja terjadi derai tawa, tangis haru, sukacita, kebahagiaan tiada tara. Dan akhirnya papa mertua menyanyikan pujian syukur. Pujian syukur kepada Tuhan atas semua yang dialami dan semua yang sudah terjadi. Dan saudara, kunci kebahagiaan, pertemuan yang indah dalam rumah tangga itu dilengkapi dengan suasana hati yang penuh syukur. Rasa syukur kepada Tuhan itu menjadi kunci kebahagiaan. Sedangkan rumah tangga atau keluarga yang penuh kesesakan adalah kalau rumah tangga itu diwarnai dengan omelan, gerutu, kritik, cacian, rasa tidak puas, atau membanding-bandingkan situasi dengan keluarga yang lain. Tetapi suasana indah itu gampang, yaitu diawali dan dimulai dengan sikap bersyukur. Yang kedua yang saya ingat dari kisah ini adalah setelah suasana begitu cair dan menyenangkan, kemudian Bapak Yitro, imam di Midian, mertua Musa itu, menyembelih binatang korban, lalu memasaknya. Dan setelah itu mereka makan bersama-sama dengan seluruh keluarga, ditemani oleh
Imam Harun, dan para tua-tua Israel. Inilah saat kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, meningkatkan kebersamaan. Saya merasa itu suasana yang sangat menyenangkan, menggairahkan. Dan saya yakin itu layak juga dipertimbangkan dan dilakukan oleh kita dalam rumah tangga. Waktu saya di Amerika Serikat, beberapa kali saya diundang untuk diajak makan. Bahkan beberapa kali ikut rapat. Tapi rapat itu selalu disertai dengan makan. Rapatnya di restoran. Jadi saya tanya, mengapa orang Amerika suka rapat di restoran? Lalu jawab mereka adalah, karena restoran adalah tempat yang menyenangkan. Rapat di restoran itu momentum yang menyenangkan dan ada makanan yang mengenyangkan. Suasana pembicaraan rapat itu menjadi lebih cair dan lebih menyenangkan. Saudaraku yang kasih, dalam hidup berumah tangga adalah sangat penting. Kalau dalam rumah tangga itu selalu ada waktu kebersamaan. Makan bersama, bicara bersama, sendagura bersama, meningkatkan komunikasi satu dan lain. Jangan hanya duduk, makan, dan masing-masing sibuk dengan androidnya. Saudaraku, nikmatilah kebersamaan. Bersyukurlah bersama-sama. Itulah rumah tangga yang menyenangkan. Itulah indahnya kebersamaan dalam keluarga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih betapa kami bersyukur hidup di zaman ini. Kami menikmati begitu banyak kemudahan dalam berkomunikasi, dalam hal bertransportasi mobilitas kami, dalam interaksi sosial kami dimudahkan dengan berbagai situasi yang ada. Dan sayangnya bahwa kami kadang-kala lupa bahwa interaksi komunikasi yang indah, kebersamaan yang paling menyenangkan seharusnya terjadi di dalam keluarga. Karena itu kami berdoa kiranya keluarga kami semua diberkati, diwarnai dengan kasih, kedamaian, ketentraman, sukacita di dalam Tuhan. Doa kami dalam suasana sekarang ini, berkat Tuhan kiranya atas kami semua, atas negeri kami, atas bangsa kami, atas rumah tangga yang kami kenal. Supaya mereka menikmati hidup yang layak, cukup, tapi juga indah karena kebersamaan. Tuhan, terima kasih kepadamu. Berkatilah kami semua hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.